Apakah kalian tahu, banyak anak muda, terutama generasi Z, yang ingin mencapai kebebasan finansial. Tetapi, banyak juga dari mereka yang masih belum memahami apa itu literasi keuangan. Nah, di era digital 4.0 ini, sangat memudahkan akses layanan keuangan digital seperti e-banking, e-wallet, dan juga pay later. Tetapi hal ini juga menyebabkan generasi muda menjadi semakin boros, terlilit hutang, dan juga sulit menabung. Nah, hal ini adalah menjadi hambatan bagi generasi Z untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, berdasarkan data OJK, generasi Z memang cenderung terbiasa dengan teknologi, namun tingkat literasi keuangannya masih rendah, yakni sebesar 49,68%. Dengan adanya fenomena FOMO dan YOLO mengakibatkan pola keuangan Gen Z menjadi konsumtif. Berbagai solusi telah dilakukan, seperti edukasi dari OJK, Bank Indonesia, dan juga dari kampus. Tapi masih banyak anak muda ataupun generasi Z yang literasi keuangannya masih rendah. Nah, di sini kami kelompok Frank Whittle dan saya sebagai ketua kelompok Raditya Wirakusuma dengan NIM 25080130017 dan juga anggota kelompok saya Hayanur Fadilah dengan NIM 250800333. Saya Surul Fadil Ramadhani dengan NIM 2500804300041. dan ada dua anggota kelompok saya, yaitu Anggi dan Amam yang berhalangan hadir. Kami akan menjelaskan penelitian dari kelompok kami dengan judul Analisis literasi keuangan dan dampaknya terhadap kebebasan finansial Gen Z. Simak penjelasan dari kelompok kami. Berikut latar belakang dari kelompok kami. Di era digital 4.0, layanan keuangan digital seperti mobile banking, e-wallet, dan pay later memang memberi banyak kemudahan. Tapi di sisi lain juga muncul masalah seperti konsumsi impulsif, utang menumpuk, dan sulit menabung. Hal ini sangat relevan dengan Gen Z. Meskipun terbiasa dengan teknologi, tingkat literasi keuangan Gen Z masih rendah. Menurut OJK, hanya 49,68% saja. Ditambah lagi, fenomena FOMO membuat mereka sering konsumsi impulsif dan ikut tren investasi tanpa analisis. Sedangkan YOLO mendorong kesenangan jangka pendek dan mengabaikan perencanaan keuangan. Padahal edukasi dari OJK, Bank Indonesia, dan kampus sudah berjalan. Namun kenyataannya survei masih menunjukkan literasi finansial Gen Z belum membaik. Karena itu, penelitian ini fokus pada mahasiswa di Yogyakarta untuk melihat hubungan antara literasi keuangan, gaya hidup, dan kesiapan menuju kebebasan finansial. Selanjutnya, perumusan masalah dari kelompok kami terdiri atas 5 aspek. Yang pertama, bagaimana tingkat literasi keuangan generasi Z dalam aspek mengelola pengeluaran, investasi, tabungan, dan utang di Yogyakarta. Yang kedua, dampak fenomena FOMO terhadap pencapaian kebebasan finansial generasi Z di Yogyakarta. Yang ketiga, dampak fenomena YOLO terhadap pencapaian kebebasan finansial generasi Z di Yogyakarta. Dan yang keempat, pengaruh finansial self-efficacy terhadap perilaku finansial generasi Z di Yogyakarta dibandingkan dengan literasi keuangan. Dan yang terakhir, literasi keuangan, pengelolaan uang, dan gaya hidup secara bersama-sama mempengaruhi kesiapan finansial generasi Z di Yogyakarta. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1. Mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan generasi Z dalam aspek mengelola pengeluaran, investasi, tabungan, dan utang di Yogyakarta. 2. Menganalisis dampak fenomena FOMO terhadap pencapaian kebebasan finansial generasi Z di Yogyakarta. 3. Menganalisis dampak fenomena YOLO terhadap pencapaian kebebasan finansial generasi Z di Yogyakarta. 4. Menganalisis bagaimana pengaruh finansial self-efficacy terhadap perilaku finansial generasi Z di Yogyakarta dibandingkan dengan literasi keuangan. 5. Mengetahui bagaimana literasi keuangan, pengelolaan uang, dan gaya hidup secara bersama-sama mempengaruhi kesiapan finansial generasi Z di Yogyakarta. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan PKM RSH ini berupa 1. Laporan kemajuan, 2. Laporan akhir penelitian, 3. Artikel ilmiah, dan 4. Akun media sosial. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, mengukur literasi keuangan generasi Z di perkotaan, memberikan gambaran kemampuan generasi Z dalam mengelola pengeluaran, tabungan, investasi, dan utang. Yang kedua, menjelaskan pengaruh gaya hidup terhadap kebiasaan finansial, bagaimana FOMO atau Fear of Missing Out dan YOLO atau You Only Live Once berkontribusi terhadap perilaku konsumtif dan lemahnya perencanaan keuangan. Yang ketiga, menunjukkan peran penting finansial self
efisiensi dalam mengelola keuangan. Yang keempat, memberi rekomendasi strategi literasi keuangan yang relevan menjadi dasar bagi pengembangan program edukasi yang lebih kontekstual dengan kebutuhan dan gaya hidup generasi Z. Oke, masuk ke tujuan pustaka. Kajian teori yang pertama yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan sebenarnya adalah kemampuan kita untuk memahami dan mengelola keuangan secara efektif. Ini mencakup bagaimana kita mengatur pengeluaran, menabung, berinvestasi, sampai memanfaatkan produk keuangan seperti pinjaman dan asuransi. Sayangnya di Indonesia, tingkat literasi keuangan masih tergolong rendah. Data dari OJK menunjukkan angkanya baru mencapai 49,68%. Hal ini menjadi tantangan besar khususnya bagi Gen Z, meski mereka sangat akrab dengan layanan keuangan digital seperti e-wallet, mobile banking, dan banyak lainnya. Banyak yang masih kesulitan dalam pengelolaan keuangan yang benar. Rendahnya literasi ini membuat Gen Z lebih rawan salah mengambil keputusan finansial dan akhirnya juga sulit untuk merencanakan masa depan dengan baik. Yang kedua adalah fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Fenomena FOMO atau Fear of Missing Out menggambarkan rasa takut tertinggal dari tren atau pengalaman tertentu. Dalam konteks keuangan, FOMO sering mendorong Gen Z melakukan pembelian impulsif atau bahkan investasi tanpa pertimbangan yang matang. Hanya karena melihat orang lain melakukan investasi, Gen Z sering ikut terjun ke investasi yang diambil oleh orang lain. Peran media sosial semakin memperkuat perilaku ini karena Gen Z terus terpapar gaya hidup dan tren yang ditampilkan. Ditambah lagi dengan kemudahan akses fasilitas seperti paylater, perilaku konsumtif jadi makin sulit untuk dikendalikan. Jika terus berlangsung, kondisi ini berpotensi melemahkan stabilitas finansial mereka di masa depan. Yang ketiga yaitu YOLO atau You Only Live One. YOLO mendorong generasi muda untuk lebih memprioritaskan kepuasan sesaat daripada perencanaan jangka panjang. Generasi Z kerap menggunakan uangnya untuk hiburan, traveling, atau kebutuhan gaya hidup ketimbang menabung atau berinvestasi. Paradoksnya, meskipun ingin menikmati hidup sekarang, mereka justru sering mengabaikan kondisi finansial masa depan. Akibatnya, kesiapan dalam menghadapi situasi darurat atau kebutuhan mendesak menjadi lemah. Yang keempat adalah program edukasi literasi keuangan, antara lain melalui inovasi media, yaitu seperti komik edukasi Indian Money (UMY) untuk siswa SD yang efektif meningkatkan pemahaman anggaran pribadi. Selanjutnya adalah penelitian mahasiswa. Yang pertama, UAD, yaitu menunjukkan literasi keuangan mahasiswa masih kategori sedang. Yang kedua, Unisa Yogyakarta, yang menunjukkan literasi FSE berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan. Kemudian yang ketiga adalah UNBY yang menunjukkan literasi keuangan, gaya hidup, dan inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Yang keempat, UST yang menunjukkan literasi sikap keuangan dan gaya hidup bersama-sama mempengaruhi perilaku keuangan. Kemudian melalui pengabdian masyarakat, yaitu pelatihan literasi keuangan untuk UMKM di Sleman yang menghasilkan data bahwa literasi masih rendah. Kesimpulannya, program efektif bila dikemas kreatif, kontekstual, dan sesuai kebutuhan target, yaitu siswa, mahasiswa, maupun UMKM. Selanjutnya ada Financial Self-Efficacy atau FSE. Financial Self-Efficacy adalah keyakinan diri seseorang dalam mengelola keuangan. Aspek ini mencakup kemampuan merencanakan pengeluaran, mencapai tujuan finansial, hingga menghadapi kejadian tak terduga. Penelitian ini menunjukkan bahwa FSE memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap perilaku finansial dibandingkan sekedar pengetahuan teori literasi keuangan. Individu dengan FSE tinggi akan lebih percaya diri, konsisten, dan disiplin dalam mengatur keuangannya. Berikutnya ada pengelolaan uang dan gaya hidup generasi Z. Sebagai generasi digital native, generasi Z terbiasa menggunakan e-wallet, mobile banking, dan paylater. Namun, kenyataannya menunjukkan banyak di antara mereka yang tidak memiliki anggaran bulanan, jarang mencatat pengeluaran, serta lebih sering mengalokasikan uang untuk kebutuhan sekunder seperti nongkrong, fashion, atau hiburan. Gaya hidup konsumtif ini seringkali lebih dominan daripada pengetahuan finansial, sehingga menyebabkan pengelola keuangan mereka menjadi tidak terstruktur. Berikutnya ada kesiapan finansial generasi Z. Kesiapan finansial dapat didefinisikan sebagai
kemampuan individu dalam mengatur keuangan untuk kebutuhan saat ini maupun masa depan, termasuk memiliki dana darurat dan investasi. Sayangnya, penelitian menunjukkan bahwa kesiapan finansial generasi Z masih tergolong rendah. Gaya hidup konsumtif serta rendahnya kepercayaan diri dalam mengelola keuangan menjadi hambatan utama. Hal ini menegaskan perlunya edukasi keuangan yang lebih praktis, relevan, dan sesuai dengan karakteristik generasi Z, agar mereka mampu mencapai kebebasan finansial secara berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian kami didasarkan oleh beberapa pemikiran terdahulu. Yang pertama yakni penelitian Melita dan Rahayuningsi tahun 2025 yang menjelaskan bahwa literasi keuangan dan pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan finansial generasi Z. Gaya hidup juga menjadi faktor pendukung kesiapan finansial mahasiswa. Kemudian penelitian yang kedua yakni oleh Pangesti dan Sapitri tahun 2025, di mana menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan dalam menghadapi FOMO dan teman sebaya, serta gaya hidup tidak berpengaruh signifikan. Kemudian penelitian yang ketiga yakni penelitian Perkasa dan Retnaningdia tahun 2022 yang menjelaskan bahwa literasi keuangan, efikasi diri, dan gaya hidup mempengaruhi perilaku manajemen keuangan. Gaya hidup dapat memediasi hubungan antara literasi keuangan dan perilaku finansial. Kemudian penelitian yang terakhir yakni Salsabila et al. Pada tahun 2024, di mana menjelaskan bahwa literasi keuangan menekankan perilaku konsumtif dan gaya hidup yang tinggi mendorong perilaku konsumtif yang lebih besar. Dan yang berikutnya yakni kerangka pemikiran. Seperti pada gambar yang terlampir, di mana literasi keuangan rendah, fenomena FOMO dan YOLO, program edukasi literasi keuangan, pengelolaan uang dan gaya hidup generasi Z, serta finansial self-efficacy mempengaruhi kesiapan finansial generasi Z yang berdampak pada kebebasan finansial. Selanjutnya bab 3 yaitu metode riset. Yang pertama adalah lokasi riset. Riset ini dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mempertimbangkan populasi mahasiswa yang besar dan berasal dari berbagai wilayah Indonesia, sehingga menjadi representatif terhadap karakteristik generasi Z. Mahasiswa juga berada dalam fase transisi menuju kedewasaan, menjadikan aspek literasi dan kesiapan finansial relevan untuk dikaji. Selain itu, aksesibilitas lokasi dan lingkungan akademik yang mendukung turut menjadi pertimbangan pemilihan tempat penelitian. Kemudian yang kedua adalah desain riset. Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan kuantitatif korelasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel literasi keuangan dengan variabel kebebasan finansial Gen Z. Melalui metode pendekatan kuantitatif, penelitian ini berfokus pada pengolahan data angka yang didapatkan dari instrumen penelitian. Kemudian, data tersebut dianalisis secara grafik dan statistik. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyajikan gambaran pengaruh literasi keuangan dengan kebebasan finansial Gen Z melalui data dan angka. Kemudian yang ketiga adalah tahapan riset, yaitu yang pertama kesiapan melalui studi literatur, rumusan variabel, dan penyusunan kuesioner. Yang kedua, uji instrumen, yaitu validitas dan reliabilitas kuesioner. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data, yaitu penyebaran angka ke mahasiswa Gen Z di UNY. Kemudian yang keempat adalah pembersihan data, yaitu cek kelengkapan, coding, dan verifikasi. Kemudian yang kelima adalah analisis data, yaitu statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Kemudian yang keenam adalah pembahasan dan laporan, yaitu interpretasi hasil, kesimpulan, dan saran. Kemudian yang ketujuh adalah luaran dan diseminasi, yaitu artikel, laporan, media sosial, edukasi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, yaitu umpan balik dan tindak lanjut program literasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objek riset dan variabel riset. Yang pertama yaitu objek riset. Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Gen Z yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Gen Z dipilih karena mereka berada pada kelompok usia yang sangat penting dalam proses kebiasaan finansial. Pada masa inilah kebiasaan dalam mengatur keuangan mulai terbentuk, baik dalam hal pengeluaran, menabung, maupun berinvestasi. Selain itu, Gen Z juga memiliki potensi yang besar untuk menentukan arah kebebasan finansial di masa depan. Dengan kata lain, keputusan-keputusan finansial yang mereka buat
sejak sekarang akan sangat mempengaruhi kondisi keuangan mereka ketika sudah memasuki dunia kerja dan kehidupan dewasa penuh. Selanjutnya adalah variabel riset. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama. Yang pertama adalah variabel independen, yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan ini mencakup pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan individu dalam mengelola keuangan pribadi. Beberapa aspek yang masuk dalam literasi keuangan antara lain bagaimana seseorang mampu menyusun dan mengelola anggaran, menabung secara konsisten, melakukan investasi, serta membuat keputusan finansial yang tepat. Jadi literasi keuangan bukan hanya tentang tahu teori, tapi juga bagaimana kemampuan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah variabel dependen, yaitu pencapaian kebebasan finansial. Kebebasan finansial diartikan sebagai kondisi di mana individu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa sepenuhnya bergantung pada pendapatan aktif, misalnya gaji bulanan atau yang seperti itu. Lebih dari itu, kebebasan finansial juga berarti memiliki kontrol penuh atas keputusan keuangan jangka panjang. Dengan kebebasan finansial, seseorang bisa merasa lebih aman dan leluasa dalam menentukan arah hidupnya. Berikutnya, sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber yang digunakan ada dua. Yang pertama, data primer. Data yang dikumpulkan langsung dari responden melalui instrumen penelitian berupa kuesioner. Respondennya adalah mahasiswa generasi Z di Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua ada data sekunder. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian sebelumnya, dan dokumen resmi yang relevan. Selanjutnya ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner atau survei angket. Instrumen berupa pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert, misalnya 5 poin, sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yang dikirim secara daring atau online kepada responden mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua, uji validitas dan reliabilitas. Sebelum disebarkan secara luas, kuesioner diuji coba pada sejumlah kecil responden di luar sampel utama untuk memastikan butir-butir soal valid atau mengukur apa yang semestinya diukur, dan reliable atau hasilnya konsisten. Yang ketiga ada studi kepustakaan atau dokumentasi, yaitu mengumpulkan literatur seperti jurnal, buku, laporan yang terkait variabel-variabel penelitian, definisi, indikator, hasil riset sebelumnya, serta teori-teori pendukung. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran umum responden seperti usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Yang kedua ada uji asumsi klasik, yaitu normalitas, memastikan data berdistribusi normal, multikolinearitas, memastikan tidak ada hubungan terlalu kuat antara variabel. Yang ketiga, regresi linier berganda, yaitu mengukur pengaruh literasi keuangan, FOMO, YOLO, FSE, dan gaya hidup terhadap kebebasan finansial, atau menentukan variabel mana yang paling signifikan mempengaruhi kebebasan finansial. Yang terakhir, di bab 4 terdapat anggaran biaya dan jadwal kegiatan dengan anggaran biaya yang dibutuhkan oleh kelompok kami dengan estimasi sebesar Rp7.761.600 dan jadwal kegiatan seperti pada gambar terlampir dengan jenis kegiatan berupa perencanaan kegiatan, pembagian angket, aspirasi peserta, penyimpulan penelitian, evaluasi program, serta penyusunan laporan. Sekian pemaparan materi dari kelompok Frank Whittle. Dengan closing statement, Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. dan langkah itu bisa dimulai dari kita Di sini. Dan saat ini. Terima kasih.